warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atik Rahmaniati, salah satu guru dari SMK Negeri 1 Tembilahan. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur perusahaan dalam mata pelajaran administrasi transaksi. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak slide pembelajaran berikut ini. Standar operasional prosedur atau SOP administrasi transaksi. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami pengertian administrasi transaksi, membedakan jenis-jenis transaksi bisnis, memahami standar operasional prosedur, melakukan pengelompokan standar operasional prosedur administrasi transaksi. Pengertian administrasi. Dalam membahas administrasi transaksi, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa sebenarnya dari administrasi itu sendiri. Administrasi secara luas dapat diartikan bahwa sebagai kegiatan tertentu yang melibatkan kerjasama antara individu dan individu lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian transaksi ini dapat diartikan menurut beberapa para ahli. Salah satunya adalah menurut Skesen tahun 2007 bahwa transaksi merupakan pertukaran barang dan jasa antara individu, perusahaan, dan organisasi yang mempunyai pengaruh ekonomi bisnis. Dari dua pengertian mengenai apa itu administrasi dan transaksi, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi transaksi adalah kegiatan-kegiatan mencatat perubahan-perubahan posisi keuangan. Sebuah pencatatan yang dilakukan secara kronologis menggunakan metode tertentu sehingga hasil pencatatannya dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Dan itulah yang menjadikan dasar bahwa administrasi transaksi sangat diperlukan dalam suatu bisnis. Ketika kita membahas suatu administrasi transaksi, bahkan administrasi transaksi, tidak lepas dari fungsi dari administrasi secara umum atau yang sering kita sebut dengan fungsi dari manajemen. Secara umum fungsi manajemen itu ada 4, tetapi kali ini kita akan membahas dengan fungsi administrasi yang lebih luas. Yang pertama adalah perencanaan atau yang disebut dengan planning. Setiap suatu usaha itu memerlukan suatu perencanaan, karena perencanaan adalah salah satu ujung tombak dalam pencapaian suatu tujuan yang akan kita harapkan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian berkaitan erat dengan fungsi dari perencanaan, karena pengorganisasian harus direncanakan secara baik dan matang. Yang ketiga adalah koordinasi atau coordinating. Coordinating adalah merupakan bagian dari fungsi manajemen, yaitu memastikan sejumlah aktivitas berjalan dengan baik agar tidak terjadi bentrok. Fungsi manajemen atau administrasi berikutnya adalah pelaporan atau yang sering disebut dengan reporting. Reporting adalah suatu kegiatan menyampaikan perkembangan ataupun hasil akhir dari suatu kegiatan, baik secara lisan maupun tulisan. Yang berikutnya adalah penganggaran atau yang disebut dengan budgeting. Budgeting menurut Glenn adalah anggaran yang dilakukan atau yang berkaitan dengan fungsi dasar manajemen seperti perencanaan, koordinasi,
dan pengawasan di bagian organisasi dalam suatu badan usaha. Sementara staffing atau staff dalam hal suatu badan usaha fungsinya adalah bagaimana dalam personel perusahaan meliputi kegiatan merekrut tenaga kerja, mengembangkan keterampilan tenaga kerja, sampai dengan memanfaatkan tenaga kerja untuk kemajuan perusahaan atau organisasi. Yang terakhir adalah pengarahan atau directing. Directing merupakan salah satu fungsi manajemen yang fokus pada usaha memberi bimbingan, saran, dan perintah-perintah untuk merealisasikan rencana dan tujuan yang sudah disepakati sebelumnya. Demikianlah materi kita pada sesi kali ini, di mana kita sudah membahas tentang pengertian administrasi, transaksi, administrasi, dan fungsi dari administrasi atau fungsi manajemen dalam administrasi transaksi. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang santun dan berguna untuk orang lain. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk materi pembelajaran hari ini.